Halo guys, lagi Kenaon bor bersama admin di sini di aya chapter duit tetangga 729. Kali ini admin hah bacain juga The Darkness of Heroes. Awal itu nah benar-benar sunyi ketika suara oh presiden anjing asosiasi petualangan yang sombong dan agung bergema di dalam aula. ah Tiba-tiba setengah dari orang-orang yang hadir di aula membungkuk hormat kepada mage yang sedang tadi menuruni na tangga. mun aya mah mau Solomon, wakamain saudara orang laki-lakiku, orang-orangku terbunuh kemarin. Kami baru saja jam menemukan 12 mayat kadinya mereka orang pagi ini di luar gerbang kota barat. Aku jam harus 12 menemukan pembunuhnya, dan orang ini adalah tersangkanya. Trax Tragor, manusia raksasa dan pemimpin tim petualang Groundhog. telat Padil Itulah Presiden Padil telat Solomon bangsat untukmu, kata Arkam yang berdiri di tepat di belakang Mage yang karena dia tidak suka Stragor memanggil elf berbahaya tanpa sebutan kehormatan. Presiden Solomon mengangkat tangannya dan menghentikan Arkam di tengah jalan ketika dia menatapkan dan kemudian serak kabur. Itu urusan pribadimu, tapi itu tidak memberimu hak untuk biasa membuat telat keributan di sini. gitu Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan atau ini orang membunuh kadinya jam siapapun di 12 dalam asosiasi petualangan selama aku di sini? moal Kata Mage kurangnya Elf kemarin sambil nongkrong jam menatap sabar Stragabur tanpa rasa takut atau emosi apapun di matanya kayak sama orang sekali. kadinya Atau apakah kamu mencoba mengatakan bahwa oke kamu tidak lagi mengakui otoritasku? Tanya sang presiden dengan nada lembut, mencoba melihat reaksi di wajah pria bertubuh besar. Itu, bisa aku tidak peduli tentang kamu dan otoritasmu, Solomon. Orang ini adalah tersangka pembunuhan anak buahku. Jadi aku di sini untuk menahannya dan mengajukan beberapa pertanyaan, kata Stragabor sambil menegur presiden asosiasi petualangan tepat di depan ratusan orang. Beraninya kamu menghina presiden, teriak Arkam sambil meletakkan tangannya di atas pedang yang tergantung di pinggangnya. Aura membunuhnya yang mematikan meletus seperti gunung berapi dan meningkatkan suhu seluruh aula beberapa derajat. Lalu mengapa tidak ada orang dari Balai Penegak Hukum Kota atau seseorang dari pasukan penegak hukum di sini? Mengapa hanya kamu dan timmu? Tanya penyihir elf itu. anjing modal lain Pertanyaan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir di aula. Mengapa tidak ada pihak berwenang di sini? Yang menahankan jika Stragabor hanya ingin pelaku pembunuhan saudara laki-lakinya dan anak buahnya ditemukan. Atau mungkinkah kamu tidak ingin menyelidiki berdasarkan aturan hukum dan hanya memberikan pengakuan kepada orang tersebut tanpa memiliki bukti apapun? Tanya presiden sambil mengungkap sisi lain dari mata uang tersebut. Hal ini masuk akal bagi banyak orang karena petualang tidak mempunyai hak untuk melakukan penangkapan yang sah atau menahan seseorang atas nama penyelidikan. Jangan mencoba memutarbalikkan logika denganku, Presiden. Aku di sini hanya untuk melihat penjahat diadili. Apa yang salah dengan itu? Tanya Stragabor dengan tatapan jijik. Dia tidak hanya marah, tetapi dia juga ingin membunuh si pembunuh dengan tangannya. Namun alasan Solomon membuat niatnya terungkap di hadapan banyak orang. Begitukah? Lalu bagaimana kalau aku dan Arka menemaimu ke aula penegak hukum? Kami juga ingin melihat keadilan ditegakkan bagi pembunuh rakyatmu, kata Solomon dengan senyum ramah di wajahnya. Kan yang menjadi pusat utama dari semua insiden itu Brigidi ketakutan ketika dia melihat penyihir elf yang tampak baik hati itu tersenyum. Tiba-tiba insting bertahan hidupnya muncul di benaknya, jauh lebih keras dibandingkan saat dia menghadapi Arkam atau Stragabor. Hari ini, nalurinya menyuruh berlari sejauh yang dia bisa. Dia balik senyum ramah dan lembut. Terdapat aura kekuatan absolut. Kapten ini melampaui level Grandmaster akan bertanya pada dirinya sendiri dengan tenang. Karena Solomon bahkan tidak melepaskan atau mengarahkan niat membunuhnya sama sekali terhadap Khan. Dia hanya berdiri di tempat. Dari semua orang yang hadir di sini, hanya Khan, Stragabor, dan Arkam yang bisa memperhatikan dan merasakan tekanan aura ini. Istirahat terlalu lemah untuk menyadari bahwa Solomon sedang melepas niat membunuhnya saat ini dengan senyuman lurus di wajahnya. Solomon memperhatikan tatapannya dan juga menatapnya dengan senyum setuju. Apa hubunganmu denganmu? Kenapa kamu ikut campur? Tanya Stragabor dengan marah. Ya, kejadian itu terjadi kemarin dan adikmu juga bertengkar di dalam tempat ini. Jadi ini menjadi bahan perhatian asosiasi karena kami tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa kami tidak bekerja sama dengan pihak berwenang selama penyelidikan, kata Solomon sambil berdiri melawan Khan. Anak muda, apa kamu mengaku bersalah atas semua tuduhannya? Tanya Solomon, namun dia tidak lagi memancarkan aura apapun saat dia berdiri di depan Khan.
Tidak, aku tidak bersalah dan aku juga tidak punya alasan untuk membunuh anggotanya, katakan sambil melipat tangannya. Kalau begitu ikutlah dengan kami akan menemuimu ke aula penegak hukum. Jika kamu tidak bersalah, aku berjanji atas namaku bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama aku ada. Kata-kata Solomon dengan ekspresi ramah seolah-olah dia benar-benar peduli dengan tuduhan salahkan. Baiklah, aku akan mengikutimu, katakan saat separuh kerumunan keluar dari aula asosiasi. Banyak pejabat termasuk Malcolm berjalan bersama mereka sebagai saksi kejadian kemarin. Setelah menaiki beberapa gerbong milik asosiasi, banyak di antaranya memiliki tipe kadal, monster tipe kuda, dan tunggangan yang berbeda-beda yang menarik gerbang. Semua pihak yang terlibat pergi. Setengah jam kemudian, mereka semua sempat di aula penegak hukum yang 2 kali lebih besar dari gedung asosiasi petualangan, dijaga oleh garnisun, tentara, dan senjata yang ditempatkan di dinding. Setelah Stragabur dan timnya masuk dan mengajukan kasus tentang kematian anak buahnya, kasus tersebut secara resmi berada dalam investigasi. Biasanya mereka membutuhkan banyak waktu, bahkan untuk memulai penyelidikan, tapi begitu petugas melihat 3 petualang terkuat di seluruh kota di depannya, masalah tersebut dikirim ke otoritas dan hakim tingkat atas hanya dalam waktu singkat. Segera beberapa penyelidik resmi mulai menanyai semua pihak yang terlibat di ruang berbeda termasukkan Malcolm, Tin Groundhog Adventurer, dan beberapa saksi. Kan menceritakan rutinitasnya kemarin, kecuali pembunuhan soal dia benar-benar tidak tahu apapun yang terjadi kemarin. Untuk memeriksa ulang ceritanya, Balai Penegak Hukum mengirim beberapa tentara berpangkat tinggi ke semua tempat yang dia sebutkan termasuk perpustakaan kota tempat Kan menghabiskan waktu paling lama. Kan sebagai orang yang penuh perhitungan masih menyimpan izin perpustakaan sebagai bukti sebelum dia membuang pakaiannya setelah pembunuhan itu. Dia bahkan menyebutkan warna pakaiannya, hanya saja bukan warna yang dia kenakan sebelum pembantaian. Elanef dibawa untuk diinterogasi sebagai satu-satunya saksikan malam hingga malam hari. Karena Kan tidak pernah terlihat seperti sedang berkelahi atau memar atau berdarah ketika dia bertemu Elanef di Black Griffin Merchant Enterprise, dia juga percaya bahwa Kan tidak bersalah dan menjawab semua yang dia tahu dengan jujur. Kesaksian Arkham orang-orang lain tentang kinerja Kan sebagai pendekar pedang yang hebat selama tes penilaian juga menguntungkan Kan, karena satu-satunya senjata yang dikenal sangat baik dalam digunakannya adalah pedang. Selain itu, seorang pria yang membunuh selusin pria berpengalaman sendirian dan bahkan tidak mendapatkan goresan di tubuhnya juga dianggap menggelikan oleh banyak saksi. Para penyelidik juga menyebutkan dalam laporan mereka tentang luka pada mayat yang menunjukkan bahwa itu dilakukan oleh monster dengan gigi tajam dan cakar yang sangat kuat karena beberapa baju besi keras yang dikenakan oleh orang mati itu robek dan memiliki tanda cakar. Saat matahari terbenam, akhirnya tiba. Penyelidikan dilakukan dengan efisien. Putusannya tidak lain adalah Kan tidak bersalah atas kejahatan tersebut, karena lokasi pembunuhan dan tubuh yang dimutilasi mengisyaratkan sekelompok monster liar yang melakukan pembunuhan, bukan manusia. Karena setelah presiden mereka mendukung Kan dan insiden ini terjadi di lingkungan mereka, reputasi asosiasi tersebut juga dipertahankan selama penyelidikan. Sementara orang-orang dari tim petualang Groundhog keluar dari aula dengan marah, sama sekali tidak senang dengan keputusan tersebut. Kan akhirnya menghela nafas lega setelah lepas dari segala tuduhan. Dia berterima kasih kepada semua orang dari asosiasi dan juga Elanef. Pedagang muda itu menitikkan air mata setelah penyelidikan selesai. Kan berpikir bahwa Elanef adalah orang yang sangat sensitif dan bahagia untuk Kan. Dia tidak tahu bahwa Elanef menangis setelah melihat perlengkapan dan senjata mahal Kan yang dia beli dari surat yang diberikan Elanef pagi ini. Bagaimana aku bisa menjelaskan hal ini kepada ayah? Dia akan membunuhku jika ini sampai bocor padanya, pikir Elanef sambil terus menangis. Nah, jika kamu punya waktu, ikutlah dengan kami. Presiden ingin berbicara denganmu di ruang pribadinya, kata Arkham saat mereka hendak berangkat. Kan mengucap selamat tinggal pada Elanef dan pergi bersama kerumunan kembali ke gedung asosiasi. Setelah beberapa waktu, Arkham membawakan ke kamar pribadi presiden. Dia masuk setelah Arkham dan melihat penyihir elf Parubaya menatap keluar jendela, memandangi langit gelap yang menyelimuti seluruh kota saat malam menjelang. Duduk, dia berkata. Kan hanya duduk di sofa yang nyaman dengan Arkham berdiri di seberangmu. Aku yakin kamu mengerti kenapa aku memintamu menemuiku di sini, kan? Tanya Solomon sambil menatapkan.
namun Khan tidak memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia tampak tenang dan tenang tanpa rasa khawatir. Dia hanya menuangkan anggur untuk dirinya sendiri ke dalam gelas yang ada di atas meja. Meminum sedikit dan mencicipi anggur sambil menyandarkan punggungnya pada bantal yang empuk. Khan menyeringai lebar kepada kedua lelaki itu di depan dan berkata,